Aku mau mulai bahas dari IHSG dulu seperti biasanya. Oke. Jadi ini chart IHSG, kalau kalian perhatiin dia kemarin sempat breakdown dalam jangka pendek, tapi ketahan support jangka menengahnya dia dan nggak jadi breakdown di jangka menengah. Nah, candle per kemarin dan hari ini, terutama candle hari ini kayak ngasih napas dikit buat IHSG, di mana ini belum melanjutkan downtrendnya, ya. Jadi belum melanjutkan downtrend. Cuman kita masih waspada dengan pattern modelannya kayak gini. Ini pattern menunjukkan tanda dia inverse pennant. Nah, kalau inverse pennant itu kebalikannya pennant ya. Kalau pennant kan bullish flag, ya. Jadi bullish pennant itu kan tanda mau naik. Tapi kalau modelannya kayak gini, ini ada segitiga di bawah, terus ini dia turun begini, ini menunjukkan dia tanda inverse pennant. Inverse pennant itu artinya ada kemungkinan dia akan bisa lanjut turun. Jadi kesimpulannya, pattern yang muncul dari tanggal 20 Juni sampai per hari ini belum bisa dibilang pattern bullish, masih posisi yang indecision atau posisi ketidakpastian. Nah, kalau kalian perhatikan, bisa nggak sih pattern ini tuh nanti menjadi pattern V-shape recovery? Bisa jadi nggak sih ini jangan-jangan dia jadi V, ini tanda bullish reversal. Jadi kan instead of inverse pennant, jangan-jangan ini tuh V-shape pattern, karena ini membentuk V, terus ini ada handle-nya gitu. Bisa jadi sih, bisa jadi. Intinya sebenarnya untuk sebuah pattern terkonfirmasi, ya, jadi bisa dibilang bentuknya sempurna, itu harus ada tanda-tanda breakout atau breakdown dulu. Nah, breakoutnya pattern V, kalau dia misalkan dia terbentuk V dan jadi tanda bullish, itu dia harus breakout dari 6956 dulu. Nah, kalau misalkan dia jadi tanda bearish, berarti dia tuh breakdown dari garis merah ini. Bisa dilihat ya, ini semuanya merah, aku ganti warnanya jadi warna hijau. Nah, jadi yang paling penting banget buat kalian yang masih belajar untuk menganalisis, terutama analisis charts, singkirkan jauh-jauh, enyahkan jauh-jauh mindset kepastian. Jadi di dalam membaca charts itu tidak ada yang namanya kepastian. Karena apa? Karena semuanya ini bisa berubah seiring dengan perubahan yang terjadi di dunia nyata, yaitu kalau saat ini seiring dengan perubahan di kepala Donald Trump. Ya, dan itu yang paling sangat menentukan sekali. Wah, kalau gitu nggak bisa dipakai dong. Bisa dong. Kalau kayak gini bacaannya bagaimana? Kalau kayak gini bacaannya antara garis merah di bawah dan garis biru ini berarti kondisi market lagi indecision, lagi dalam kondisi no trend dalam jangka pendeknya, ya. Jadi dalam kondisi no trend alias sideways. Kalau no trend berarti bull dan bear kekuatannya kurang lebih sama atau seimbang. Dan kalau dilihat tren yang lebih gedenya lagi dari tanggal 12 Juni kemarin, ini tren lebih besarnya di sini ini agak-agak turun. Jadi tren pendek bangetnya ini kondisi no trend atau sideways, tren lebih besarnya di sini agak turun. Sehingga kesimpulannya ombak besar, ombak yang sedikit lebih besar arahnya turun, sedangkan ombak kecilnya atau ripplesnya di sini sideways aja. Nah, kalau misalkan kalian mau ngelihat ombak yang lebih gede lagi, itu berarti ombak dari tanggal 8 April kemarin sampai puncaknya pada Mei kemarin ini, ya. Jadi sampai per hari ini belum bisa dibilang untuk ombak besarnya itu downtrend. Jadi kalau kalian nanya tentang tren saat ini naik atau turun atau sideways, itu sebenarnya tergantung sekali time frame-nya yang dipakai. Kalau time frame yang dipakai dari 8 April kemarin, sebenarnya kondisi saat ini tuh baru retracement. Tapi kalau time frame-nya yang dipakai dari tanggal 11 Juni kemarin, berarti ini trennya lagi turun dan sekarang lagi pantulan jangka pendek aja. Nah, kalau misalkan kalian ngelihat time frame yang lebih kecil lagi di sini, ini berarti dia trennya tuh lagi sideways. Nah, kekuatannya mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah kekuatan tren besar pastinya gitu ya. Jadi sentimen market dalam rentang yang lebih besar, kurang lebih kayak gitu.
Kalau aku mau ngebaca ini dari 8 April sampai Mei kemarin, kenapa masih naik signifikan? Berarti masih ada kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Tapi it's all about timing ya. Jadi kalau misalkan timingnya bagus, ada diskon, oke, mereka masuk. Kalau timingnya sekiranya mereka lihat, wah ini udah rawan profit taking, Trumpnya udah mulai tarif resiprokalnya mau berakhir, mereka akan profit taking. Jadi sebenarnya Indonesia masih menarik, meskipun ya nggak bisa dibilang menarik negara yang di MSCI porsinya gede gitu ya. Oke, aku langsung aja. Intinya, wah bingung dari tren besar, tren menengah, tren kecil, intinya sekarang gimana? Intinya sekarang kondisi masih wait and see atau masih sideways gitu aja. Jadi karena banyak yang time frame-nya melihat dalam jangka waktu pendek, aku jawab pakai time frame kecilnya. Time frame kecilnya sideways. Terus hari ini IHSG tuh naik 0,57% doang. Dari saham yang bobotnya besar ke IHSG, yang mempengaruhi gerak IHSG sampai IHSG naik hari ini tuh sebenarnya AMMN ya. Jadi lebih ke saham ini AMMN. Dan AMMN ini memang dia lagi trennya tuh memang lagi tren naik ya. Cuman hari ini kenapa M-Trade gak masuk ya, karena kita ngelihat dia lagi di resistance kuatnya sekitaran 8550, dan AMMN ini dalam beberapa bulan terakhir ini naiknya udah sangat signifikan, jadi kita lebih mengantisipasi aksi rawan profit taking di area itu. Nah, kemudian bagaimana dengan saham perbankan besar? Perbankan besar ini masih nggak kemana-mana atau masih sideways aja, bahkan candle doji kayak gini di BCA. Ini artinya tidak ada pergerakan yang signifikan atau ya nggak kemana-mana gitu. Jadi yang bikin IHSG naik hari ini AMMN. Terus kemudian BMRI juga slow melo-melo kayak gini. Kesimpulannya market masih belum optimis ya, belum optimis. Kalau optimis ya nanti yang naik saham big banks duluan. Terus BBRI juga sama. Mungkin kalau buat teman-teman yang sempat rugi di saham tertentu, bilang nggak pernah naik, sebenarnya sudah naik dari 8 April sampai bahkan dari bulan Februari atau bulan Februari akhir kemarin udah naik sekitaran 20% lebih. Sekali lagi saya sering banget mengingatkan ini, malah 30%. Kenapa saya ingin mengingatkan ini? Karena supaya teman-teman itu bisa melihat dengan lebih objektif ya. Oke, terus kemudian BBNI juga sama, udah naik lumayan signifikan waktu itu dan sekarang turun. Aku cuma mau kasih tahu aja bahwa turunnya saham-saham for big banks ini sangat normal sekali, mengingat tarif resiprokal sudah mulai dijalankan lagi atau pausingnya sudah mulai selesai. Dan terlebih dari Indonesia ini kayak dealingnya agak-agak kurang oke. Aku nanti mau bahas saham dari sektor CPO dan juga poultry juga yang hari ini aktif. Kok lagging baru dibahas ya, lebih baik dibahas daripada tidak. Kalau mau yang leading bahasannya lebih ke morning briefing M-Trade, oke ya. Oke, terus aku mau bahas tentang deal dari Donald Trump ke Indonesia. Ini sangat penting sekali. Nah, Trump ini, aku mau bahas tentang Trump ngumumin tarif impor tembaga, terus kemudian gimana deal Trump dengan Indonesia, kenapa Indonesia seakan-akan kalah deal sama Amerika. Terus nanti aku akan bahas CPO dan penjualan retail, inflasi China, kemudian PANI CBDK dan sektor poultry. Jadi yang pertama soal tarif Trump dulu, tentang tarif tembaga 50%. Nah, Donald Trump tuh ngumumin tarif impor tembaga sekitar 50%, yang langsung ngedorong harga tembaga naik hingga 13,12% dalam satu hari. Dan ini merupakan kenaikan tertinggi sejak 1989. Nah, tarif tembaga ini ngedorong harga tembaga tuh langsung naik. Kenapa? Karena ini membuat tembaga dari luar negeri itu lebih mahal untuk masuk ke Amerika gitu. Artinya pasokan di dalam negeri Amerika tuh bisa berkurang atau lebih mahal, dan ini menyebabkan kekhawatiran akan kelangkaan supply padahal demand-nya tetap sehingga harganya melambung. Terus emiten-emiten apa aja sih yang terpengaruh? Emiten yang terpengaruh beberapa diantaranya ada saham AMMN yang hari ini tadi juga melonjak atau naik sedikit lah, sebenarnya bukan melonjak ya, karena dia memang udah uptrend dalam beberapa hari terakhir. AMMN banyak ekspor ke Swiss melalui Grandcore International AG, itu 78% dari total penjualan.
Kemudian Antam ini juga diuntungin dengan sentimen ini, sebenarnya diuntungin gitu ya, tapi cuman punya 20% kepemilikan proyek pertambangan tembaga yang dikelola PT Gorontalo. Gorontalo apa ya? Bentar cek. Gorontalo Minerals atau GM. Nah, di laporan keuangannya nggak disebutin sih sebenarnya berapa pendapatan dari segmen ini. Karena Antam juga bukan pemilik mayoritas di GM. Sebentar ya. Oke, terus MDKA ya, yang ketiga yang diuntungin adalah MDKA. MDKA itu penjualan tembaganya 26,5% dari total pendapatan, tapi untuk segmentasi ekspornya kemana tuh nggak disebutkan. Jadi mungkin diuntungin dari kenaikan harga tembaga sesaat aja sih sebenarnya. Karena kalau harga tembaga naik itu kan ngaruh ya ke seluruh dunia gitu. Terus tarif farmasi itu diberlakukan tarif untuk sektor farmasi itu 200% untuk produk farmasi ini. Nah, tapi Trump juga menyebut bahwa industri farmasi itu masih akan dikasih waktu hingga 1,5 tahun untuk menyesuaikan produksi dalam negeri. Ini gila banget, kenapa? Karena sebenarnya ini sangat menyusahkan masyarakat di Amerika itu sendiri. Ya, jadi biaya kesehatan kan jadi lebih mahal. Oke, aku mau bahas beberapa emiten ini sebelum aku bahas lanjut tentang perang tarif yang pastinya menarik banget buat kita bahas ya. Oke, ini tadi AMMN aku udah bahas. Dia tuh sebenarnya trennya memang masih naik, tapi ini dia kena resistance kuatnya dia di 8850-an. Jadi kita wait and see dulu. Yang masih punya sih hold aja dulu sih. Stop loss atau trailing stopnya di angka berapa? Sebentar, aku coba gambar dulu. Kurang lebih di 8275 kalau breakdown dari situ ya. Oke, terus tarif barunya sebentar, nanti aku mau bahas, agak ke distract mau bahas tarif baru Donald Trump. AMMN tadi apa lagi ya? Antam ya. Oke, Antam ini juga sangat menarik sekali. Dia juga disukai banget sama investor-investor gede ya. Seperti biasa, seperti kemarin dan beberapa hari kemarin, Antam ini dia masih retrace di area retracement jangka menengahnya dia sekitar 2770 sampai 2900-an gitu. Jadi dia jangka pendeknya udah downtrend, tapi jangka menengahnya tuh masih ketahan support gitu. Ya, itu Antam. Terus kemudian berikutnya MDKA. Jadi Antam kita masih watch. Oke. MDKA gimana kabarnya? MDKA udah naik duluan, jadi Antam ada potensi untuk mantul atau nyusul juga. Disclaimer teman-teman, ya tidak ada yang pasti di market, tapi kemungkinan besarnya dia bisa ada pantulan sih kalau ngelihat dari sektor komoditas metals yang lain udah mengalami pantulan seperti ini. Nah, ini MDKA udah mulai mantul dan bakalan bisa agak-agak sideways di sini. Jadi kita mau siap-siap untuk profit taking aja. Jadi kalau yang new buy kita lagi watch buat Antamnya. Oke, terus aku mau bahas tentang tarif Trump dan pastinya bahas saham-saham yang lain juga. Tarif Trump ini katanya nggak akan diundur lagi. Jadi Trump itu katanya tarif baru akan dimulai 1 Agustus dan katanya sih nggak ada cerita mundur-mundur lagi. Sebenarnya sayang banget ya Indonesia tuh kena tarif yang sebesar ini ya. Jadi lumayan gede sebenarnya di Indonesia. Kenapa Indonesia tetap kena tarif Amerika yang lumayan besar padahal sudah kasih banyak tawaran ke Amerika?
Indonesia tuh udah ngejanjiin belanja produk Amerika tuh sampai 550 triliun, impor minyak dan gas dari Amerika, terus ngelonggarin aturan soal produk dalam negerinya dia atau TKDN, terus kemudian udah menghapus bea masuk, tapi tetap aja Amerika tuh masukin Indonesia kena tarif ke negara yang kena tarif tinggi 32%. Sementara Inggris, China, Vietnam tuh berhasil nego dan lolos dari tarif. Padahal sebenarnya Indonesia tuh punya bargaining power lumayan gede. Apa itu? Seharusnya ya, kalau bisa dipakai untuk senjata nego, yaitu nikel gitu. Jadi Indo tuh penghasil, punya cadangan nikel terbesar di dunia loh, 34%. Dan Amerika tuh butuh banget nikel. Bahkan tidak hanya Amerika, dunia tuh butuh banget nikel. Ini tuh seharusnya bisa jadi senjata negosiasi, hilirisasi juga. Tapi sampai sekarang tuh belum ada tawaran yang nyata dari Indonesia ke Amerika, misalnya dalam bentuk insentif investasi nikel atau gimana. Itu sebenarnya bisa jadi satu bargaining power yang gede. Nah, saya nggak tahu juga kenapa nggak dipakai, atau mungkin udah dipakai nggak mempan atau gimana. Tapi kayaknya sih belum maksimal gitu loh. Mohon maaf kalau saya sotoy. Nah, terus ada problem lain, Indo tuh masuk BRICS di awal tahun ini. Mungkin ya, saya bilang mungkin agak salah strategi karena Trump jadi sebel, jadi bete sama Indonesia gitu. Jadi dari awal Trump tuh udah bilang kalau negara-negara BRICS akan dikenain tarif tambahan 10%. Dan waktu Presiden Prabowo hadir di pertemuan BRICS di Brasil, Trump itu kayak makin yakin Indo berpihak ke blok tersebut gitu loh. Dan dia juga pernah kayak Trump ya, randomly dia komen mau ngirimin Indonesia pengungsi dari mana. Itu randomly, itu menunjukkan kayak Trump tuh sebel gitu loh. Masalah lainnya, posisi duta besar Indonesia di Amerika tuh juga masih kosong sejak 2023. Dan ini juga membuat, mungkin ya, ini membuat posisi Indonesia untuk negosiasi tuh jadi kurang kuat gitu loh. Ya, anyway. Impact-nya apa? Impact-nya pastinya inflasi. Ekspor jadi lebih susah. Terus makin kalah saing juga dengan China, ya. Tapi kita lihat nanti gimana perkembangannya deh. Oke. Maka dari itu, selain saham Indo, kita juga ada explore untuk US stocks juga ya. Cuman Indo stocks ini karena memang kita udah kayak bahasa Jawanya tuh udah ngelotok banget, kita nggak tinggalin, tetap bisa bikin cuan juga gitu. Oke, sekarang kita mau bahas saham-saham CPO. CPO ini harga CPO naik efek menjelang perayaan Diwali. Teman-teman yang ada di Tok yang ada di YT, ke Igoy aku untuk bisa lihat chartnya ya gitu. Jadi hari Diwali ini merupakan festival yang lumayan gede yang dirayakan oleh umat Hindu terutama di India ya, dan juga beberapa umat Buddha di India, salah satu hari raya terbesar. Dan biasanya kalau ada Diwali memang pengaruh ke harga CPO dikit gitu. Terus hubungannya apa? Diwali ini dirayain dengan banyak makanan manis dan gorengan, membuat permintaan minyak goreng meningkat tajam. Apalagi minyak sawit jadi terfavorit karena punya harga yang lebih murah. Nah, terlebih di India ini merupakan salah satu importer CPO terbesar dunia. Jadi perayaan Diwali sebagai puncak musim konsumsi berpotensi untuk meningkatkan demand CPO. Nah, harga CPO ini diprediksi naik jadi 4.500 ringgit Malaysia per ton pada akhir 2025 dan 4.800 per ton pada 2026 ya, ringgit Malaysia. Didorong kenapa? Selain karena Diwali, ada juga potensi El Nino, permintaan China India, dan ketatnya pasokan global atau supply global yang belum signifikan. Yuk kita lihat saham-saham CPO, teman-teman yang di Tok yang di YT, ke Igoy aku Ellen May Official _official supaya kalian juga bisa melihat chartsnya. Dan disclaimer, aku bukan lagi suruh kalian beli saham-saham ini. Oke, mari kita lihat salah satu saham yang lagi moncer banget, yaitu saham TAPG, Triputra Agro Persada. Triputra Agro Persada ini diprediksi cuannya makin besar di 2025. Pendapatan TAPG ini tahun ini diperkirakan tembus 10,5 triliun atau naik 9% secara tahunan, didorong penjualan CPO dan
PKO yang naik. Permintaannya tinggi, apalagi ada program biodiesel B40 dan PKO dipakai jadi pengganti lemak coklat. Nah, laba bersihnya TAPG ini naik 11%, diproyeksi naik 11%, jadi 3,4 triliun dan marginnya tuh tinggi 32,8%. Jadi ini secara fundamental sebenarnya menarik. Biaya pupuk juga stabil, dia beli TBS dari luar juga dikontrol, beban bunganya juga turun, ini bikin keuangannya dari TAPG ini makin sehat. Terus kebunnya juga produktif, hasil sawitnya tuh juga lumayan tinggi. Nah, ada efisiensi secara operasional yang bisa membantu, terbukti bisa membantu, ya efisiensi biaya ini membantu. Karena dia punya biaya produksi yang rendah, 5.278 per kilogram. Terus secara valuasi ini menarik. TAPG dia valuasinya juga murah di 6,3 kali PI doang di 2025 dan 0,7 kali PBV di bawah rata-rata sektornya di 9,8 kali dan PBV 1,3 kali. Kita belum ngecek secara historical, tapi kalau dibandingkan saya belum ngecek secara historical, tapi kalau dibandingkan dengan sektornya, saham lain di sektornya, emiten lain di sektornya, ini termasuk murah gitu ya. Terus kemudian dividennya TAPG ini juga menarik, punya dividen, track record dividen tinggi 8-11% di 2025 dan potensinya sampai 2027, cocok buat investor yang mau dividen investing. Disclaimer, saya nggak lagi promoin TAPG, cuman memberitahu saja, informasi saja tentang kondisi fundamentalnya, dan kebetulan teknikalnya juga lagi cakep ya. Biasanya teknikalnya nggak kayak gini. Nah, jadi apakah harga saham selalu mengikuti fundamental perusahaan? Kalau di Amerika iya, tapi kalau di Indonesia kok nggak tentu ya. Di Indonesia itu faktor penentunya salah satunya tuh likuiditas. Jadi kalau likuiditasnya kurang ya, likuiditas kurang atau likuiditas kecil tuh bisa bikin harga saham cepat naik, bisa bikin cepat turun juga. Jadi perusahaan yang fundamentalnya bagus tuh belum tentu dia akan naik terus, kadang-kadang bisa diguyur BD juga, kira-kira kayak gitu. Tapi TAPG saat ini secara teknikal lagi menarik. Yang di tok-tok yang di ET, yuk langsung aja lihat TAPG. Sekali lagi, kalau ada saham yang aku ulas secara fundamental teknikalnya cakep banget kayak gini, aku mau kasih disclaimer kencang, oke ya, bahwa tetap ada resiko. M-Trade sudah ada TAPG di review buy sejak tanggal 24 Juni, jadi ketika hari ini rally, M-Trade sudah nge-hold cuan up to 17% untuk jangka menengah, sedangkan untuk jangka pendeknya sudah sempat di profit taking dan TAPG ini sering banget ngasih kita cuan. 3 kali cuan untuk jangka pendek, dan sebelumnya stop lossnya juga diimpas-impas aja, biru itu BEP, cuan lagi, terus pernah stop loss di 4 Mei 2025. Jadi banyakkan cuannya daripada lossnya. Kenapa? Ya simple aja, dilihat dari sini, ini trennya waktu itu sudah mulai naik sejak bulan Mei kemarin. Nah, perhatikan patternnya cakep sebenarnya, dia ada pattern ascending triangle dan M-Trade nyolong start sebelum ascending triangle-nya breakout. Kita ada nyolong start pada tanggal 24 Juni 2025. Kalau mau belajar ini di acara M-Trade Start gratis, cara ngebaca chart, DM aku aja EMTRADE START. Ya, jadi ini kalau M-Trade itu bimbingan 1 tahunnya. Ini udah buy, review buy di bawah 24 Juni, jauh hari sebelum dia rally. Jadi ketika dia rally hari ini naik 11%, kita udah ngehold cuan sampai up to 14-17%. Apa yang sebaiknya dilakukan buat teman-teman yang belum punya? Yang sebaiknya dilakukan adalah wait and see dulu ya. Tunggu retracement. Loh, tapi kalau misalkan besok naik lagi, tambah-tambah. Kalau besok naik lagi, tunggu retracementnya. Loh, tapi kan kalau misalkan, tapi mulu, lihat di sini. Misalkan besok naik ya, tunggu retracement lagi. Bukannya retracementnya itu jadinya sama aja kayak harga hari ini. Kenapa kok nggak boleh beli di pucuan aja? Ya, jadi prinsipnya kita ngelihat pattern, bukan cuma ngelihat harga. Kalau kamu beli di harga pucuan hari ini, nah tiba-tiba dia patternnya retrace begini, ya, itu kan sayang ya. Kalau trading itu time sensitive, price sensitive. Jadi kita selalu kalau misalkan ada saham yang rally atau crypto atau apapun, mau Indo stocks, US stocks,
kita selalu nunggu retracement-nya untuk masuk di area retracement. Contoh retracement yang cakep itu contohnya aku udah sebut berkali-kali sebenarnya. Di morning briefing and trade juga aku sudah sebut, ini aku mention salah satunya aja. Ini ENRG yang dia sempat retrace di 326, aku udah sebut beberapa kali ini dengan pattern pennantnya dia, pennant kecilnya dia. By the way, M-Trade masih nge-hold ENRG untuk jangka menengahnya masih di hold. Kenapa? Karena kita melihat masih bagus, potensinya 48-54%. Nah, jadi retracement itu sangat kita nanti untuk saham-saham yang dia udah rally. Nah, jadi kayak saham TAPG kayak gini, ini M-Trade udah profit taking buat jangka pendeknya. Nanti kita jangka pendek akan masuk lagi, tapi nggak akan di pucukan begini. Selalu nunggu retracement. Jadi kayak TAPG ini kita nunggu terbentuknya formasi atau pattern bendera atau pennant. Ngerti nggak? Aku harap kalian ngerti ya. Terus kalau tadi ada disebut bahwa potensi dividennya bagus, apakah kita bisa masuk sekarang untuk beli saham ini untuk dividen investing? Saya sabar. Ini tadi aku ngebahas baru konteksnya untuk trading. Kalau kamu mau dividen investing, sebetulnya belinya tuh bukan pas naik, belinya tuh pas lagi di bottom di bawah-bawah sini. Aku kasih contoh saham-saham yang menarik untuk dividen investing, tapi harga sahamnya tuh lagi di bawah gitu loh. Jadi ini lagi nggak menarik kalau buat trading, malah lagi turun-turun gitu kan ya. Sementara pas lagi kena support. Tapi ini sangat menarik untuk dividen investing tuh ya sekarang waktunya, bukan nanti kalau sudah naik gitu loh. Jadi beruntunglah kamu yang masih terus nonton live meskipun market lagi sepi gitu. Market lagi sepi itu justru malah dapat potensi retracement atau saham-saham yang lagi murah gitu. Kalau marketnya rame, kamu dapatnya saham harga mahal. Oke ya, jadi anyway, ini dua saham yang tadi aku spill untuk yang masih murah buat dividen investing. Spillnya sebentar aja, nggak usah lama-lama biar fokus, oke ya. Terus sekarang aku mau bahas saham-saham retail. Penjualan retail di Indonesia ini rebound. Nah, perhatikan di sini penjualan retail di Indonesia, retail sales ini naik 1,9% secara tahunan di Mei 2025. Dan ini merupakan angka yang bagus, halah 1,9% aja kok bagus ya, bagus daripada bulan April kemarin yang sempat anjlok-anjlokan sampai jadi pertumbuhannya negatif gitu ya. Nah, kenaikannya didorong karena makanan, minuman, dan rokok itu naik harganya. Barang budaya dan rekreasi juga naik, ada penurunan sedikit di alat rumah tangga. Tapi outlook Juni diproyeksi bakalan naik lagi 2%. Kalau naik 2% berarti sekitaran angka ini. Ditopang dengan penjualan BBM, spare part otomotif, dan pakaian. Jadi kesimpulan, tumbuhnya angka penjualan retail ini bisa jadi katalis positif buat sektor retail yang potensi sejalan dengan naiknya pendapatan mereka gitu. Jadi sangat dipengaruhi sekali dengan tingkat pendapatan masyarakat ya. Nah, salah satunya ACES yang berpotensi recover di kuartal 2 ya. Jadi mari kita lihat S Hardware. Kuartal 2 ini ada boom sale dan juga libur sekolah, biasanya jadi momentum musiman ACES. Tahun lalu bahkan same store sales growth SSSG-nya Juni bahkan sempat tembus 8,7% secara tahunan. Tahun ini promosinya digelar dari Mei sampai Juli. Jadi semestinya animonya cukup kuat ya. Ini aku kayak jadi ngiklanin Asko nih. Lagi diskon. Oke. Jadi rebranding Asko ini juga ngefek ke biaya jangka pendeknya. Tapi dalam jangka menengah bisa ngedorong traffic dan engagement untuk toko fisiknya. Terus dia nggak perlu lagi bayar royalti kan ya. Udah pakai nama sendiri. Oke, nah terus mari kita lihat. Oh ya, tahun ini Lebaran tuh di kuartal 1, di kuartal 2 mungkin nggak sekuat biasanya secara tahunan gitu. Meskipun secara kuartalan bisa naik, tapi secara tahunannya mungkin nggak terlalu bagus. Oke, yuk kita lihat teknikalnya gimana. Teman-teman yang di TikTok, yang di YT, langsung aja ke Igoyaku Elementer Score Official untuk lihat chartnya. Untuk lihat chartnya, mari kita lihat hari ini ACES, Aspirasi Hidup Indonesia atau ASKO.
Hari ini mantul, sebenarnya mantulnya si ASKO ini itu baru di stage satunya banget sih, bekas downtrend dan baru di stage 1. Menurut aku faktor ketidakpastiannya masih sangat besar sekali, jadi ya masih ngetes aja sih. Oke, terus kita mau lihat untuk saham dari sektor retail yang lainnya gimana kabarnya. Ada Rals, Ramayana, Lestari, Sentosa, sideways juga, sideways di bawah. Wait and see dulu aja. Terus kemudian Era Jaya Swasembada ini juga masih sideways. Bedanya Era ini dia sideways di atas, dia lumayan menarik ya setelah dia ada pengembangan bisnis di FNB juga. Oke, terus kemudian kita mau ngelihat dari China sekarang, kabarnya China gimana. China Producer Price Change China. Bentar, aku mau ngecek inflasi aja, inflation rate aja, biar kalian lebih relate. Inflasi China ini dia naik jadi 0,1% setelah beberapa bulan kemarin sempat turun signifikan. Ini menunjukkan sempat deflasi ya, dan ini menunjukkan sebenarnya China secara perekonomian udah mulai ada pergerakan karena ada promo belanja e-commerce, disubsidi dari Beijing, terus meredanya perang dagang dengan Amerika, tapi belum signifikan. Oke, terus aku mau bahas PANI dan CBDK. Apa kabarnya CBDK dan juga PANI? Oke, CBDK hari ini naik kenceng. Ini kita bakalan watch CBDK. Bangun Kosambi sukses ya. Jadi ini dari perusahaannya Om Aguan. Aku lebih suka pattern saham-saham Om Aguan dulu gitu. Sekarang pun juga aku masih memperhatikan ya. Kalau pattern saham-saham Papa PP kadang naik terus, nggak ada sideways-nya. Aku lebih suka kalau saham tuh ada sideways-nya gitu. Karena ya lebih cakep aja patternnya. Nah ini CBDK kita mau watch ini. Terus kemudian yang M-Trade udah ada, itu ada PANI. Nah, PANI ini M-Trade udah masuk di harga berapa ya? 11.375. Kalau 11.375 berarti sekarang bentar lagi Lola. Bentar ya, aku buka dulu ya. Cuan 19-22%. Loh kok bisa? Gimana caranya nebak atau prediksinya? Semuanya tuh dipelajari di M-Trade Academy. M-Trade Academy itu, jadi menu utama kita bukan tebak-tebakan buah manggis, tebak-tebakan atau stock pick, itu bukan menu utama kita, tapi menu utama kita sebenarnya adalah M-Trade Academy itu sendiri. Ya, jadi kalau diperhatiin waktu kita ada review buy pada tanggal berapa ini? 16 Juni waktu itu, ini ada tanda-tanda dia tuh mau belok dari stage 4 kecil, 1, 2 lagi, dan ini posisinya masih belum optimal. Kalau dilihat ACS tadi bentuknya juga kayak gini, jadi masih spekulatif atau masih banyak faktor ketidakpastiannya. Kita belinya di stage 1 waktu itu kayak ACS sekarang. Nah, tapi inilah kekuatannya untuk trading jangka menengah. Yang jangka pendek kan udah profit taking. Profit takingnya waktu itu tanggal 19 Juni. 19 Juni itu di sini. Lo kok bisa sih jualan kok pas di puncak gini? Wes tau, adalah caranya di M-Trade Academy ya. Di workshop Super Trader juga dijelasin, tapi M-Trade Academy itu lebih ke detail basicnya dulu gitu ya. Nah, terus yang jangka menengah, ini kekuatan jangka menengah. Jadi kalau kalian nanya jangka pendek dan jangka menengah, cuannya lebih banyak mana? Ya, kalau lagi ada tren besar, pastinya jangka menengah lebih cuan. Tapi kalau lagi nggak ada tren, kondisi no trend, sideways kayak gini, nih bayangin ya, misalkan hari ini nggak ada breakout. Ternyata dia sideways terus dan malah breakdown. Berarti si jangka pendek lebih cuan. Berarti kesimpulannya jangka pendek tuh lebih cuan kalau marketnya lagi dalam kondisi no trend atau kondisi sideways. Oke, terus kemudian PANI secara fundamental dia land banknya masih gede banget, 1845 hektar. Proyek besarnya juga masih jalan terus, masuk MSCI November 2025.
potensi ya, dan mungkin ada wacana akan right issue lagi. Tol kata rajanya juga segera beroperasi, jadi dalam waktu dekat bisa menghubungkan ke PIK 2 cuma 7 menit dari Bandara Suta. Udah kayak aku mau jualan PIK 2 aja nih. Disclaimer teman-teman semuanya, kita nggak terlalu peduli sama fundamental kayak gitu. Pokoknya kalau sampai ada bandingan kita langsung caw. Ya, jadi kalau di PANI ini kita nggak pakai fundamental, bukan berarti saya nggak peduli fundamental untuk semua emiten, nggak ya. Nah, kalau di PANI kita lebih memperhatikan charts. Nah, ini perhatikan di sini banyak banget resistance-nya di tanggal berapa nih? Tanggal 17 Februari 2025 ini ada satu resistance yang menahan kenaikan harga, dan hari ini persis plek keteplek harganya pas kayak 17 Februari 2025. Ini artinya mungkin ada sedikit nyangkuters di sini. Cuman volume transaksi hari ini lumayan gede. Jadi secara probability kemungkinan untuk naik masih lebih besar daripada turun, meskipun dia ada resistance gede di sini. Ingat ya, prinsipnya adalah probability, prinsipnya adalah possibility atau kemungkinan, tidak ada yang kepastian di pasar saham. Oke ya, di ekonomi, analisis ekonomi juga tidak ada yang kepastian. Siapapun yang menganalisis, mau sekuritas, mau aset management, mau pakar yang dianggap sepintar apapun, selalu tidak ada yang namanya kepastian. Karena mau ngomong kepastian apa, kondisi di ekonomi itu selalu berubah. Kita cuma bisa memforecast, tapi jika kondisinya berubah, ada surprise, ya kita harus embrace itu dengan segala kerendahan hati kita, oke? Nah, terus mari kita lihat saham-saham poultry, ayam-ayaman, petok-petok ya. Apakah program makan bergizi gratis bisa berimbas positif untuk sektor poultry? Sepertinya sih belum sebenarnya ya. Mari kita lihat sektor poultry yang hari ini lumayan aktif ya. Jadi nih perhatiin, ini Java, ini bentukannya ini mirip kayak CPDK, out of topic, gak nyambung sih. Cuman ya that's why kita mau watch ya, karena CPDK breakout dari tren turunnya mirip kayak Java kayak gini. Lihat patternnya. Oke. Tuh kan, mirip ya. Oke, sekarang aku balik lagi ke Java. Hari ini Naya udah naik hari kedua apa hari ketiga, kita udah siap-siap profit taking jangka pendek aja sih, tapi ini baru masuk stage 1. Jadi kita nggak expect dia akan rally terus gitu, tapi kita expectnya ini naik dikit, profit taking jangka pendek, jangka menengahnya ini masih bakalan ke bawah sideways. Manage your expectation. Oke, terus Malindo Feedmill sama patternnya kurang lebih, tapi aku lebih suka patternnya Java. Aduh, ngantuk Pal. Bersyukur jam segini aku masih ngantuk. Biasa jam segini aku abis live nggak jadi ngantuk, terus tidurnya jadi kemalaman, kepagian. Kalau di Aussie aku jadi boboknya jam 3, jam 4 ke bawah, jadi gak jadi ngantuk itu. Oke. Sido ini patternnya mirip kayak Java juga tadi, dan ini baru naik pertama. Ini mirip kayak Aces juga, jadi sebenarnya baru di stage 1 di awal banget nih, bahkan belum bisa dibilang tren naik sebenarnya. Dia bakalan bisa sideways dulu, dia naik lagi mungkin sampai 540, habis itu bakalan bisa sideways. Nah, Sido ini dia optimis tumbuh 10% di 2025. Ya, jadi pasar herbalnya tuh diprediksi naik 7,5% compound annual growth rate-nya atau potensi pertumbuhan, bahasanya keren ya, CAGR. Terus terus laba bersihnya juga bisa naik minimal 10%-an gitu. Terus penjualan Sido tuh seringkali naik signifikan dari Q1 to Q2, kuartal 1 ke kuartal 2. Kita pakai technical doang untuk Sido. Stop loss jika dia turun di bawah 488, di bawah ya, bukan pas di 488 ya. Oke, ekspansi ITMG ke nikel. Kita coba lihat ya ITMG apa kabarnya. Ini emiten juga tinggi, dividennya juga. Wah, lagi murah nih. ITMG, AHADI, PTBI, banyak spillnya hari ini, saham dividen murah-murah. Ya, ini dekat support 21950, nothing special ya, masih slow melo-melo aja, tapi buat dividen untuk tahun depan ini menarik.
Saham cuan lagi ada rencana stock split rasio 1:10, jadi nanti harganya jadi 1.300-an. Jangan kaget, di pasar reguler dan negosiasi pada 15 Juli 2025 mundur dari jadwal semula yang harusnya besok tanggal 10 Juli 2025, dan ini sudah disetujui dalam rapat umum pemegang saham luar biasa 30 Juni 2025. Potensi chartnya gimana ya? Hari ini breakout, cuman kalau CDIA dikasih masuk trade CDIA aja ya. Terus ini gak ada technical analisisnya. Ini namanya Papa PP analisis. Biasa kalau habis IPO terus dia akan auto reject atas terus. Jadinya ya kalau dia dikasih retrace bisa masuk ya. Anyway, mungkin untuk saham-saham Papa PP masih lebih ke sini fokusnya. Oke, terus sedikit tentang US stocks. Ada Prokit nih, lanjut naik setelah sebelumnya melonjak 515%. Saham-saham kayak gini ini menarik untuk ditunggu retracement-nya. Jadi ini udah saham-saham yang second liner kayak gini. Ini US stocks ya, Prokit nih. Kita akan bahas di Super Trader punya acara hari Minggu nanti kerjasama dengan Super Trader ya. Ada acara yang namanya Cuantastic US stocks hari Minggu nanti. Acaranya jam berapa ya? Aduh, jam berapa sih? Mana sih ini? Kalau pengen, oh ini dia. Aku pin di Igoi ya, supertrader.id /Cuantastic acaranya. Oh, jam 4 sore hari Minggu. Jam 4 sore hari Minggu ya. Oke, terus ya ini bisa ditunggu untuk retracement-nya. Aku suka banget trading retracement kalau pas marketnya lagi uptrend, dan aku tradingku tuh nggak trading beberapa jam gitu. Aku tahu ada yang suka trading kayak gitu, tapi aku suka tradingnya yang beberapa hari karena lebih santai dan menurutku tuh cuannya lebih banyak. Sebenarnya kalau trading yang jangka pendek banget bisa cuannya banyak juga sih kalau porsinya digedein, tapi kayak aku lebih suka aja yang time frame-nya lebih gedean kayak gini karena ya nggak tahu, lebih suka aja, lebih santai gitu loh. AS, terus Verona tuh VRNA. Ini Merck, ada berita Merck akuisisi Verona senilai 10 miliar untuk memperkuat lini obat pernapasan. Jadi ini hari ini harganya naik sekitar 20%-an. Jadi PROK atau ProKidney ini masih dari sektor kesehatan ya, ProKidney dan Verona ya. Jadi kalau ProKidney ini dia lanjut naik karena hasil positif uji klinis buat penyakit ginjal kronis dan diabetes. Jadi ada penemuan terbaru. Oke, disclaimer untuk semua yang saya bahas malam hari ini. Aku mau ngecek komen. BMRI, Medco, Inco. Bahas broker miss, harus berapa broker satu orang? Satu orang satu broker juga gak apa-apa. BMRI, Medco, Inco. BMRI udah dibahas di awal banget. Medco lagi retrace-nya Ayu, cakep. MDKA udah naik. Medco, kita watch deh Medco. Kok MDKA? Aduh, kok MDKA sih? NRG udah naik, aku mau watch Medco. Terus Inco masih sideways, masih belum menarik. Kita lihat Elsa yuk, aku jadi penasaran lihat Elsa. Alah, Elsa belum. Oke, terus BRIS, BKSL. BRIS lagi sideways di bawah. Ini ada pattern inverse head and shoulders. Ada potensi ya, ini bisa dibaca sebagai inverse head and shoulders, tapi bisa juga dibaca sebagai inverse flag. Dua-duanya bakalan bisa bener, tergantung nanti breakout atau gagal breakout gitu aja sih. Nitip Palantir, besok nggak sempat ikut MBPLTR. Antam udah tak bahas tadi, Palantirnya lagi sideways dan sideways agak slow down gitu. Aku sih ngelihat ada potensi profit taking di sini.
Tidur jam 3 pantas trading US ya Miss. Nggak bisa tidur aku. CDIA jam 3 Aussie tuh jam 12 Indo. It's normally jam tidurku di Indo. CDIA udah bakalan masih arah tuh. Archie-nya ngeflag atau ngepanen nih, cakep sih sebenarnya. Bisa di watch. INTP beware likuiditas, mesti cek likuiditas. INTP halah sideways, nggak menarik. Kira MBMA nih random nih, ada Indostox, ada saham apa aja nih dibahas lah, nggak menarik. Coinbase cakep bentuknya, ini anak tangganya cakep. Yang punya di hold aja dulu, tak kasih trailing stop di 330. Tapi kalau yang belum punya tunggu retracement 335an. Koin. Oke. BBYB mulai belok. BBYB kalian bisa mulai watch. MBMA, iya. MBMA-nya bisa bentuk cup and handle. Menarik. Koin lokal. Koin lokal. Tuh. Si scroll down. Aduh, koin IDX. Aku ngantuk banget. Biarin dia arah-arah dulu lah, ngapain dikejar. Pesap masuk watchlist juga. Ya masih retrace-nya masih oke. Sampai per hari ini. MBMA bukannya udah dibahas. Ya kan? Potensi, ini cakep dia. Potensi retrace lagi bentuk head and shoulders. Coinbase ku udah profit taking di pucuk 380. Thank you M-Trade Academy. Ciah. Sih lagi dingin banget ya. Enggak kok, belasan doang. Turu Miss. Ya wis, aku disuruh turu sama Nanang Iwan BD. Selamat malam semuanya. Besok ada morning briefing. Ditunggu ya. Semoga lo ya. Semoga nggak lama lagi ada layanan untuk US stocks yang lebih komprehensif buat teman-teman semuanya. Yang mau ikut acara Cuantastik hari Sabtu nanti langsung aja ke supertrader.id/cuantastik. Tapi acara ini nggak gratis. Acara ini ada biayanya buat teman-teman yang non M-traders. Kalau M-traders dikasih gratis. Kerjasama sama Supertrader ID. Gitu aja. Mumpung aku masih ngantuk, aku mau tidur sebelum nanti aku hilang ngantuknya. Selamat malam, salam profit. Thank you.